Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Putri Sapela Lokasari dengan nomor NIM 2212300044. Perkenalkan, nama saya Rahman Hakim. Saya dari kelompok 3 NIM 2212300068. Nama saya Rizky Halalan dengan NIM 2212300010. Nama saya Diki Saputra dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 22123008. Perkenalkan, nama saya Soma Ramadan dengan NIM 2212300070. Saya Nabila Nur Bakri dengan NIM 2212300042. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang pemahaman struktur kalimat, jenis kalimat, dan penulisan kalimat efektif. Apa sih pengertian dari struktur kalimat? Nah, sebelum kita memahami tentang struktur kalimat, kita harus memahami dulu apa itu kalimat. Jadi, kalimat adalah sekumpulan kata yang diatur dengan kaidah yang berlaku. Dalam penulisannya, kalimat diatur berdasarkan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur kalimat adalah serangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat yang terdiri atas unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan atau sering dikenal dengan istilah SPOK. Struktur kalimat dibangun berdasarkan unsur-unsur yang tetap, yaitu S, P, O, dan K. S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, dan K sebagai keterangan. Subjek adalah unsur yang berada di depan predikat dan biasanya berupa kata atau frasa benda. Subjek dalam sebuah kalimat berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Dan predikat adalah unsur yang menjelaskan sebuah subjek. Ciri khas predikat yaitu menjelaskan pekerjaan yang dilakukan subjek dan biasanya berupa kata kerja baik aktif maupun pasif. Sedangkan objek dan keterangan sama-sama terletak di bagian belakang kalimat. Sering dinilai sama, namun keduanya ternyata memiliki objek dan keterangan sama-sama terletak di bagian belakang kalimat dan sering dinilai sama. Namun keduanya ternyata memiliki perbedaan dalam membuat kalimat pasif. Objek bisa menjadi subjek pada kalimat pasif, sedangkan keterangan tidak bisa menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh kalimat SPOK yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya yaitu ibu sedang memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat dan contohnya. Jenis-jenis kalimat dan contohnya itu terbagi menjadi 3, itu jenis kalimat berdasarkan tujuan, kalimat berdasarkan pengucapan, kalimat berdasarkan penyajian. Kalimat berdasarkan tujuan itu terbagi menjadi 4, yaitu kalimat perintah, kalimat berita, kalimat seru, dan kalimat tanya. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong buka tutup botol ini. Dan yang kedua itu kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat berita yang merupakan bertujuan untuk memberitahukan atau menginformasikan sesuatu hal atau sesuatu berita. Contohnya yaitu kita akan berangkat menonton pertandingan tenis meja sore nanti. Yang ketiga itu kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya, wah, kamu sangat hebat sekali. Dan kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan pertanyaan terhadap suatu hal. Contohnya, kemana kita akan pergi sekarang? Dan yang kedua adalah kalimat berdasarkan pengucapan. Kalimat berdasarkan pengucapan dibagi lagi menjadi 2, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang penulisannya menirukan omongan atau seorang lain, dan ciri-cirinya diawali dengan tanda petik. Tanda petik 2. Contohnya, Ari berkata, kamu sungguh cantik. Yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang mengalami perubahan dari kalimat langsung yang tidak menggunakan tanda petik. Contohnya, Hafiz mengatakan bahwa ia menginginkan Rani menjadi pasangannya tersebut. Dan yang terakhir adalah kalimat berdasarkan cara penyajian. Kalimat
berdasarkan cara penyajian terbagi lagi menjadi 3, yaitu kalimat melepas, kalimat klimaks, dan kalimat berimbang. Kalimat melepas adalah kalimat yang berbentuk kalimat majemuk yang diawali dengan induk dan diikuti oleh anak kalimat. Contohnya, Arya diperbolehkan pulang dari kantor bila sudah menyelesaikan tugas kantornya. Yang kedua itu kalimat klimaks. Kalimat klimaks merupakan kalimat yang merupakan kalimat majemuk dengan diawali anak kalimat lalu diikuti kalimat utama. Contohnya, karena tugas kantornya belum selesai, Arya tidak diperbolehkan pulang. Dan terakhir yaitu kalimat berimbang. Kalimat berimbang adalah kalimat yang berbentuk kalimat majemuk setara atau campuran. Contohnya, harga PPN naik, pedagang dan konsumen mempermasalahkan harga yang semakin naik tersebut. Sini kalimat subjek dan predikat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang sesuai dengan susunan dasar. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya sebelum subjek. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang setidaknya mempunyai subjek dan predikat. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap yaitu kalimat yang tidak sempurna. Macam-macam kalimat berdasarkan jumlah frasa. Itu di sini kalimat tunggal, kalimat nominal, kalimat verbal, kalimat majemuk, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran, kalimat majemuk rapatan. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola saja. Kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan kata benda sebagai predikat. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola. Kalimat majemuk setara adalah kalimat gabungan antara dua kalimat tunggal atau lebih yang kedudukannya berbeda. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat gabungan antara dua kalimat tunggal dan atau lebih yang kedudukannya berbeda. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat gabungan antara majemuk setara dengan majemuk bertingkat. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, dan objek yang sama. Macam-macam kalimat berdasarkan subjek. Macam-macam kalimat berdasarkan subjek bagi menjadi 6 kalimat, yaitu kalimat aktif, kalimat transitif, kalimat aktif interatif, kalimat pasif biasa, kalimat pasif zero. Kalimat aktif sini adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan sesuatu tindakan atau pekerjaan. Kalimat aktif transif adalah kalimat yang predikatnya berawal me dan selalu berawal di. Kalimat aktif interatif adalah kalimat yang predikatnya berawal ber dan tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Kalimat pasif biasa adalah kalimat pasif yang predikatnya selalu berawal dengan imbuhan. Kalimat pasif zero yaitu kalimat pasif yang predikatnya berawalan kan sehingga membuat awalan di, menghilang dari kata dasar yang bersifat kata kerja kecuali kata kerja aus. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat dan oleh pembaca atau pendengar. Dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah.
jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya.